warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ya, ibu ulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kalian naik kelas 8 pada bulan Juli 2020 ini. Ibu masih mengajar pelajaran IPS di kelas 8 ini. Ada yang belum tahu barangkali nama Ibu Dimyati, tinggal di Purwadana, Teluk Jambe Timur. Selama pelajaran IPS nanti 1 tahun ke depan, insya Allah kalau kita diberi kesehatan dan panjang umur, tetap berjumpa bersama Ibu ya. Siapkan alat tulisnya. Pada pertemuan pertama ini bahas tentang kontrak belajar IPS di MTSN Negeri 4 Karawang. Tentang apa saja? Ya, diperhatikan sosialisasi SK dan KD, kemudian sosialisasi KKM, sosialisasi cara penilaiannya bagaimana, kemudian persetujuan aturan tata tertib, serta komitmen khusus. Nah, komitmen khusus kita bahas yang pertama, yaitu sosialisasi kompetensi dasar. Apa saja yang dibahas pada semester ini pelajaran IPS, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusianya apa saja, yaitu teknologi, ekonomi, pemanfaatan alam, pemanfaatan lahan, dan politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik ya. Pada KD yang kedua, diperhatikan lagi oleh kalian, bisa dibaca sendiri, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu jadi cuma 2 KD ya. Bagaimana keterampilan yang harus kalian hayati, yang kalian dapati ya. Kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama kita ya, Islam, ajaran Islamnya ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya. Peduli di sini toleransi, gotong royong, kemudian santun dan percaya diri, serta berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata ya. Yang keempat, mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkret, yang artinya menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori tersebut ya. Kemudian pada KD-nya juga, KD yang keempat titik 1 menyajikan bahwa hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Yang keduanya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya, itu sosialisasi KD. Bagaimana sih cara penilaiannya? Jadi nanti kalian untuk mencapai kenaikan kelas 9 nanti, yang pertama khususnya untuk pelajaran IPS ada tugas harian yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, penilaian harian. Setelah tugas harian, materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu nanti ya sesuai KD yang ditentukan. Kemudian adalah penilaian harian, atau dengan istilah kalau biasa kalian dalam pelajaran biasa adalah ulangan harian. Yang ketiga, nanti setelah ulangan harian dan tugas harian sudah sesuai dengan KD yang Ibu sampaikan, dan terakhir pada akhir semester biasanya ada penilaian akhir semester. Ini harus diikuti sebagai penentu untuk kenaikan kelas ya ke kelas 9. Yang terakhir pada akhir tahun nanti
ada penilaian akhir tahun. Itu cara penilaiannya. Bagaimana persetujuan aturan dan tata tertibnya? Disepakati bersama bahwa kotak belajar yang Ibu tadi sampaikan ada tugas harian, penilaian harian yang harus dikerjakan. Kalau tidak sesuai dengan nilai, berarti ada remedial, ya. Remedial. Kemudian tidak hanya itu, ikut ulangan tapi kehadirannya kurang dari 25%. Untuk hari efektif ini ketidakhadirannya adalah sekitar 25%. Kalian berarti nanti nilai IPS-nya di bawah KKM-nya harus mengikuti remedial kembali. Ya, di samping harus ada tugas-tugas yang harus dipenuhi karena ada beberapa tugas karena ketidakhadiran itu jadi tidak memenuhi nilai PS, ya. Komitmen khususnya seperti apa sih untuk penilaian harian, tugas harian, ya, di bawah KKM yang tadi Ibu sampaikan harus diadakan remedial. Walaupun tugas nilai harian dan penilaian harian itu penentu untuk PAS dan PAT belum selesai, ya diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun penilaian akhir semester ikut, tapi nilai harian kosong, itu tidak bisa menjamin untuk naik kelas ke jenjang berikutnya, ya. Itu saja barangkali dari Ibu untuk kontrak belajar kali ini. Kalian pahami dan simak baik-baik, ya. Ikuti tetap yang berlaku pada masa pelajaran Ibu ini. Apalagi pembelajaran jarak jauh ini kita boleh tetap muka, ya. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan pembelajaran nanti. Ibu akhiri dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.